Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mulai pembahasan tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu latihan 101 dan 102. Nah, ini soalnya, ini jawabannya ya. Baik, kita jelaskan. Yang soal 101 adalah tugas bagaimana kita mengidentifikasi dari jenis-jenis utang ini, apakah tergolong current liability atau long term liability. Sedangkan yang kasus 102 mengidentifikasi akun-akun yang berkaitan dengan laporan keuangannya. Baik, kita bahas dulu yang 101 ya. Yang poin A, utang pinjaman bank dari Winery jatuh tempo setiap 10 Maret 2018. Nah, di sini ada keterangan produk tersebut memerlukan proses penuhan selama 5 tahun sebelum dijual. Artinya di sini hanya keterangan tambahan saja bahwa utang pinjaman bank itu digunakan untuk pembiayaan produk. Tetapi biasanya utang yang dibayarkan itu setiap periode ya, yang jatuh temponya baik itu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah, berarti ini tergolong termasuk current liability atau utang jangka pendek. Kemudian yang poin B, obligasi serial terutang bernilai 1 juta, yang dimana 250.000 akan jatuh tempo setiap tanggal 31 Juli. Berarti di sini ada yang jatuh temponya tiap periode, berarti kita termasuk yang 250.000-nya current liability. Nah, berarti sisanya yang senilai 750.000 termasuk long term liability. Yang poin C, jumlah yang dipotong dari upah karyawan, berarti di sini adalah utang gaji karyawan atau utang upah karyawan. Nah, biasanya salaries payable masuk ke current liability. Yang poin D, wesel bayar yang jatuh tempo. Wesel bayar atau notes payable ini biasanya dikelompokkan atau digolongkan ke non-current ya. Atau juga dia bisa wesel bayarnya kalau misalkan jatuh temponya tiap periode itu bisa dikategorikan sebagai current liability ya. Tapi biasanya sih ada yang current non current atau artinya long term liability ya. Yang poin E, saldo kredit akun nasabah yang timbul dari retur dan penyisian setelah penagihan penuh. Ini biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun juga. Dia termasuk current liability. Yang poin F, utang obligasi sebesar 2 juta jatuh tempo tanggal 30 Juni 2016. Dia termasuk terhadap current liability ya, termasuk jangka pendek karena dia dibayarnya setiap 1 tahun sekali jatuh temponya. Kemudian yang G, overdraft atau draft merah ya senilai 1.000 pada akun bank. Dia merupakan draft merah itu ketika kita mengeluarkan uang tetapi dana yang di banknya tidak mencukupi. Berarti kita punya utang ke bank. Dan itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Maka termasuk current liability. Dan poin H, deposito yang ditempatkan pelanggan setelah memesan barang dan nanti deposito ini akan jatuh temponya kurang dari 1 tahun juga, nah maka termasuk golongan current liability. Sekarang yang soal kedua ya, atau latihan 102. Yang pertama beban bunga atau saldo kredit. Beban bunga interest expense masuk ke income statement ya. Tetapi biasanya beban bunga itu berhubungan dengan interest payable. Interest payable sendiri masuk ke statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Kemudian biaya penerbitan obligasi yaitu obligasi biaya yang berhubungan dengan bond utang obligasinya sendiri ya. Maka dia akan mengurangi terhadap total utang obligasi. Nah, utang obligasi sendiri masuk ke laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Cuman kalau bond issues cost-nya ya atau biayanya dia masuk ke income statement. Keuntungan atas pembelian barang ya. Maaf, keuntungan atas pembelian kembali utang. Berarti ini gain ya, gain on repurchase of debt. Artinya di sini ketika adanya pembelian kembali utang ya, kita punya keuntungan. Ini biasanya masuk ke income statement atau masuk ke kelompok income statement other income ya. Kemudian utang hipotek yang harus dibayar dalam jumlah selama 3 bulan ke depan. Ini mortgage payable ya, masuk ke laporan posisi keuangan juga payable. Nah, karena dia 3 bulan kurang dari 1 tahun, masuknya laporan posisi keuangan kelompok atau golongan current liability. Yang poin E, utang obligasi debentur yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, ini berarti utang obligasi jangka panjang atau long term liability. Masuk ke financial position juga ya. F, wesel bayar jatuh tempo dalam 4 tahun. Wesel bayar ini biasanya lebih dari 1 tahun ya. Masuk ke notes payable ya. Notes payable itu masuk ke
laporan keuangan posisi keuangan, kelompok atau golongan long term liability. Dan terakhir, utang obligasi penghasilan atau income bond payable, dia masuk karena jatuh temponya lebih dari 1 tahun, masuk ke long term liability. Long term liability, dia termasuk ke laporan posisi keuangan. Demikian pembahasan latihan 101 dan 102. Ini merupakan dasar banget ya, artinya identifikasi akun-akun saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.